Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron. Ese yang ditetapkan pada 17 Januari tersebut antara lain memuat ketentuan mengenai isolasi bagi pasien COVID-19 termasuk konfirmasi kasus Omikron. Ditegaskan Budi, dalam surat edaran tersebut pasien kasus probable dan konfirmasi varian Omikron, baik yang bergejala simptomatik maupun tidak bergejala asimptomatik, harus melakukan isolasi. Dikutip dalam keterangan tertulisnya, gejala klinis untuk kasus konfirmasi COVID-19 varian Omikron pada prinsipnya sama dengan gejala klinis COVID-19 varian lainnya. Dalam SE diatur tata cara perawatan pasien COVID-19 mulai gejala berat hingga tanpa gejala. Bila pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala berat, kritis dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Sementara jika kasus konfirmasi COVID-19 bergejala sedang atau gejala ringan, disertai komorbid yang tidak terkontrol, dapat dirawat di rumah sakit lapangan, rumah sakit darurat, atau rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Sedangkan kasus konfirmasi COVID-19 tanpa gejala asimptomatik dan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah. Adapun syarat klinis dan perilaku yang harus dipenuhi yakni berusia di bawah 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya, dan berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Sedangkan syarat rumah dan peralatan pendukung lainnya yaitu dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik lagi jika lantai terpisah, ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lainnya, dan dapat mengakses pulse oximeter. Jika pasien tidak memenuhi syarat klinis dan syarat rumah, maka pasien harus melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat. Selama isolasi, pasien harus dalam pengawasan puskesmas atau satgas tempat. Isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta yang dikoordinasikan oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Bali Pos melaporkan.